Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinihi wa ayyadana bi inzali kitabihi wa syarrafana bi bi'sati rasulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa bi uswatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku seiman, seagama, sebangsa, setanah air, bahkan saudaraku sesama umat manusia, dimanapun Anda semua berada, puasa makruh sudah kita bicarakan. Kali ini kita membicarakan lanjutannya, puasa haram. Jadi puasa walaupun merupakan satu ibadah, bahkan afdalul ibadat, termasuk ibadah utama, namun ketika dalam melaksanakannya kita abaikan ketentuan syariat, nilai ibadahnya bisa hilang, bahkan alih-alih mendapatkan pahala justru kita mendapatkan dosa. Manakala aturan ibadah kita abaikan. Ini tidak cuma berlaku untuk ibadah puasa, melainkan untuk seluruh ibadah, termasuk ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah lain. Termasuk ibadah berupa aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita abaikan aturan, adab-adab pelaksanaannya, maka sesuatu yang tampak sebagai ibadah justru menjadi sumber dosa buat kita. Di kesempatan ini kita khusus membahas ibadah puasa, bukan ibadah yang lain. Bahwa melaksanakan puasa ketika aturan kita abaikan, sekali lagi, bukannya mendapat pahala, justru kita bisa berdosa. Dan terutama aturan puasa yang akan menjadikan ibadah puasa justru mengantarkan kita terjerumus pada perbuatan haram, alias puasa kita menjadi puasa haram. Ini khususnya berkaitan dengan waktu puasa. Lantas, puasa yang masuk kategori haram, puasa apa saja? Atau puasa yang dikerjakan kapan saja? Kembali kita ngaji kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i. Ada beberapa puasa yang masuk kategori haram. Yuhramu siyamul ayyamit taliyati. Haram melaksanakan puasa di beberapa hari berikut ini. Pertama, siyamu yaumai Idul Fitri wal Adha. Puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha haram. Siapapun kita yang puasa di hari itu bukan dapat pahala,
justru dapat dosa. Dosa melakukan sesuatu yang haram. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim 1138. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitri. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di 2 hari, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Puasa yang kedua. Yang juga haram, saumu ayyamit tasyrik as-salasah. Puasa di hari-hari tasyrik. Sesudah Idul Adha, 1, 2, 3 hari setelahnya. Itu juga haram. Dalil keharamannya hadis riwayat Imam Muslim 1142 an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asahu wa Aus bin Hadasan ayyam at-tasyrik fanada annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Kata sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau dan juga mengutus Aus bin Al-Hadasan di hari-hari tasyrik. Juga disebut hari Mina. Fanada, maka beliau menyampaikan, berseru, mengumumkan kepada umat Islam, annahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali seorang yang beriman. Iman Islam. Wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Dan hari-hari jamaah haji ada di Mina, hari-hari tasyrik, adalah hari untuk makan dan minum, bukan hari untuk berpuasa. Di hadis yang lain Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, fahadil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha. Hari-hari ini, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk tidak berpuasa. Di sisi yang lain, beliau melarang kami berpuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa haram, shaumu yaumis syak. Puasa di hari syak, hari yang meragukan. Maksudnya apa? Ragu apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum. Berarti hari syak adalah hari tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban bisa jadi sudah 1 Ramadan, bisa jadi belum, hari yang meragukan. Bahwa 30 Sya'ban masuk kategori hari syak apabila kita umat Islam meragukan. Kalau kita yakin bahwa besok masih 30 Sya'ban belum Ramadan, yakin gak ragu, ya keharaman itu hilang. Kalau kita yakin bahwa besok itu 30 Sya'ban, bukan 1 Ramadan, keharaman itu hilang. Haram kalau kita masih dalam posisi ragu, besok ini masih 30 Sya'ban atau sudah Ramadan. Fala yajuzu saumu, enggak boleh puasa di hari syak itu. Bal yang bagi i'tibaruhu yauman
mutabaqiyan min Sya'ban. Bahkan sebaiknya kita yakini 30 Sya'ban itu memang masih bulan Sya'ban. Dalil keharaman puasa di hari Syak, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man somal yaumil ladzi yashukku fihi nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Man somal yaumil ladzi yashukku fihi nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berpuasa di hari yang diragukan oleh manusia, diragukan apakah itu masih bulan Sya'ban atau sudah masuk Ramadan, siapa saja yang berpuasa di hari Syak, maka sungguh dia telah maksiat kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksiat kepada Rasul hukumnya haram. Terakhir, yang keempat nih, puasa haram. Shaumun nisfisani min Sya'ban. Puasa di hari ketika Sya'ban sudah memasuki separuh kedua. 16 Sya'ban terus sampai selesai. Keharaman puasa di separuh Sya'ban kedua ini ada dalam sebagian kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Tidak di kitab-kitab fikih yang lain. Artinya ini diperselisihkan. Apakah ada dalilnya? Kok ulama madhab Syafi'i atau sebagian ulama madhab Syafi'i mengharamkannya? Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasaba Sya'ban fala tasumu. Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban sudah memasuki separuh kedua, janganlah kalian berpuasa. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun ternyata hadis ini kesahihannya diperselisihkan. Imam yang lebih dulu masanya dibanding Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan beliau memasukkan hadis ini kategori hadis mungkar. Hadis mungkar. Apa alasan beliau? Li'anna Abdurrahman bin Mahdi la yuhaddisu an Abi Hurairah. Karena perawi hadis Abdurrahman bin Mahdi itu tidak pernah meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Dari hadis ini perawinya dari sahabat Abu Hurairah, terus katanya Abdurrahman bin Mahdi, lalu Al-Ala bin Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman bin Mahdi tidak pernah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Karena itu kata Imam Ahmad, hadis ini masuk kategori hadis mungkar, hadis yang tidak boleh dijadikan dalil. Kalau kita pertimbangkan penilaian Imam Ahmad bin Hanbal, maka mengharamkan puasa di tanggal 16 Sya'ban terus sampai tanggal 29 itu terlalu berlebihan. Lebih pas, saya pribadi menganggapnya tidak sampai haram tapi makruh. Dan yang harus diingat, kemakruhan puasa di tanggal 16 Sya'ban sampai masuk Ramadan, juga kemakruhan puasa di hari Syak 30 Sya'ban itu dengan sendirinya hilang bagi orang yang memang rutin puasa.
Katakanlah ada di antara kita rutin puasa Senin Kemis, kebetulan Kamisnya jatuh pada 30 Sya'ban, boleh. Atau kita lanjut Senin dan Kemisnya jatuh pada tanggal sekian belas, katakanlah 17 dan berapa belas Sya'ban, itu boleh, tidak makruh. Bahwa bagi orang yang memang rutin puasa 16 Sya'ban terus sampai sebelum Ramadan tidak makruh, dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari 1815, Imam Muslim 1082. Redaksi Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. 1 atau 2 hari sebelum Ramadan janganlah kalian puasa. Tanggal 29 Sya'ban dan atau 30 Sya'ban. Illa kecuali rajulun, seseorang, kana yasumu shauman, yang memang rutin puasa. Falyasumhu, silahkan lanjut puasanya sampai memasuki Ramadan. Faham? Semoga Anda semua bisa memahami ini. Serajin apapun kita berpuasa, ketika dia jatuh di hari-hari haram, maka tidak boleh puasa. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.